Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA. Tetap semangat dalam pelajari matematika peminatan dari rumah masing-masing. Kita lanjutkan materi terkait trigonometri analitik. Ada 4 subbagian materi, yaitu jumlah dan selisih sudut, sudut rangkap, perkalian sinus dan kosinus, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Masing-masing dari judulnya ini mencerminkan isinya. Contoh, jumlah dan selisih sudut artinya adalah sudut yang dijumlah dan diselisihkan. Diselisihkan artinya dikurangkan. Sudut rangkap artinya sudut yang dikalikan dengan 2 atau dirangkap duakan. Adapun materi pada video kali ini saya ambil dari buku Matematika Kelompok Peminatan SMA MA kelas 11 MIPA, penulisnya Sukino, penerbitnya Erlangga. Untuk materi prasyarat pada video kali ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan luas segitiga siku-siku. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-siku ada di B, panjangnya sisinya masing-masing yang miring adalah Z, panjang sisi AB adalah X, panjang sisi BC adalah Y. Besar sudut C adalah alfa, sehingga kita bisa membuat sebuah perbandingan sinus. Sinus alfa adalah X per Z. Perbandingan panjang sisi depan per sisi miring, depan per miring. Sementara kosinus alfa adalah Y per Z, perbandingan panjang sisi samping per miring. Tangen alfa adalah X per Y, perbandingan panjang sisi depan per sisi samping. Sementara luas segitiga sesuai gambar itu berarti bisa kita dapatkan dari dua rumus ini ya, bisa rumus atas atau kita dapatkan sejak SD ya. Rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, sesuai gambar berarti setengah Y kali Z. Sementara untuk yang rumus yang bawah kita dapatkan di kelas 10 semester 2 ya, matematika trigonometri wajib, trigonometri dasar, yaitu setengah Y kali Z kali sin alfa. Y, Z adalah panjang dua sisi, sementara alfa adalah sudut yang diapit dua sisi tersebut. Setengah kali Y kali Z kali sin alfa. Dari mana rumus ini berasal? Tentu saja dari sini ya. Kita punya perbandingan sin alfa sama dengan X per Z. Jadi X bisa kita buat atau kita jadikan persamaan X sama dengan Z kali sin alfa. Nah, dari rumus awal kita, rumus SD setengah alas kali tinggi, X kita ganti dengan Z sin alfa. Maka ketemulah rumus yang kedua. Kita mulai untuk materi yang pertama. Jumlah dan selisih sudut. Yang dijumlah adalah sudutnya dan yang diselisihkan juga sudutnya. Sudut posisinya ada di dalam perbandingan trigonometri ya, baik sinus, kosinus maupun tangen. Sehingga ada dua sudut yang dijumlah, ada dua sudut yang dikurangi, ada dua sudut yang dijumlah, ada dua sudut yang dikurangi. Perbandingan trigonometri yang kita pakai, yang kita perkenalkan dalam materi ini adalah sin, cos, tan. Sehingga kita akan ketemu dengan 6 rumus dari 3 pasang perbandingan trigonometri tadi. Nah, tidak hanya menggunakan rumus-rumus ini ke dalam soal untuk menyelesaikan suatu soal, tapi bagaimana cara memperoleh rumus-rumus tersebut. Pada video kali ini saya batasi bagaimana cara memperoleh rumus yang pertama, yaitu sin alfa plus beta. Yuk kita mulai. Rumus 1. Sin alfa plus beta adalah berapa? Oke, kita perlu gambar untuk membantu dalam merumuskan sin alfa plus beta. Misalnya saya berikan sebuah segitiga PQR, segitiga sembarang. Kita tarik sebuah garis tinggi yang ditarik dari titik P yang memotong sisi di depannya tegak lurus dan berpotongan di titik L. Sehingga garis tinggi tersebut akan membagi sudut P menjadi dua bagian, yaitu besarnya masing-masing alfa dan beta. Tidak harus sama. Panjang masing-masing sisinya adalah panjang PQ, sisi PQ adalah A, panjang sisi PR adalah B, panjang sisi PL adalah P, panjang sisi QL adalah X, panjang sisi RL adalah Y. Nah, dari gambar tersebut
kita bisa membuat perbandingan sinus alfa X per A. X per A, alfa berarti lihatnya segitiga yang kiri. X per A, depan per miring. Sehingga X bisa kita rumuskan sebagai A kali sin alfa. Saya beri nama bintang 1. Sementara cos alfa adalah P per A. Cos alfa adalah P per A. Segitiga yang kiri. Karena masih alfa ya, P samping per miring, P per A. Sehingga P bisa kita rumuskan sebagai A kali cos alfa. Saya beri nama bintang 2. Sementara cos beta, beta berarti segitiganya yang sebelah kanan adalah P per B, samping per miring. Sehingga P sama dengan B kali cos beta. Saya beri nama bintang 3. Sementara sin beta, beta berarti segitiganya kanan, adalah Y per B, depan per miring. Ya, sin demi, depan per miring. Sehingga Y akan sama dengan B kali sin beta. Bintang 4. Sementara sesuai gambar 2, luas segitiga PQR yang besar bisa didapat dari luas segitiga PLQ yang kiri ditambah dengan luas segitiga PLR yang sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan. Tentu saja kita akan mencari rumusan ini, rumus yang pertama, sin alfa plus beta itu berapa. Nah, oleh karena itu dari rumus luas segitiga tadi kita kembangkan ya. Kita menggunakan rumus yang kedua untuk rumus luas. Kalau masih lupa, saya munculkan lagi ya. Rumus luas untuk yang kedua adalah setengah Y kali Z kali sin alfa, di mana Y dan Z adalah panjang dua sisi yang mengapit sudut alfa. Sehingga kasusnya segitiga PQR juga begitu. Di sini segitiga PQR, sudut P ini yang didapat dari alfa plus beta diapit oleh panjang sisi A, diapit oleh sisi PQ yang panjangnya A dan sisi PR yang panjangnya B. Sehingga luas segitiga PQR bisa kita rumuskan sebagai setengah kali A kali B kali sin alfa plus beta. Kenapa kok repot-repot alfa plus beta? Ya karena kita mau mencari ini alfa plus beta dan ini kita munculkan sinusnya ya. Jadi kita pakai pendekatan luas segitiga. Kemudian untuk luas segitiga PLQ yang sebelah kiri PLQ, kita pakai rumus SD kita, luas SD kita itu setengah alas kali tinggi, sesuai gambar berarti setengah kali X kali P, betul. Sementara luas segitiga PLR yang kanan juga kita pakai setengah alas kali tinggi, setengah Y kali P. Kemudian untuk yang ruas kiri tetap, karena kita akan menghasilkan sin alfa plus beta. Sementara untuk yang ruas kanan, X ini kita ganti dengan A kali sin alfa. Dari mana itu berasal? Dari slide yang sebelumnya, yaitu bintang 1 ya. Jadi dari situ kita dapatkan persamaan bintang 1 yang saya beri nama bintang 1. X adalah A sin alfa. Jadi X ini kita ganti dengan A sin alfa. Sementara hal yang sama, P kita ganti dengan B kali cos alfa, yaitu bintang 3. Demikian juga untuk Y dan P. Y kita ganti dengan B sin beta, P kita ganti dengan A cos alfa. Nah, untuk yang ruas kiri tetap, sementara ruas kanan kita bisa melihat bahwa suku-sukunya sama-sama memuat setengah. Kemudian juga ada A, juga ada B. Nah, sehingga faktor yang sama dari kedua suku kita keluarkan, kita faktorkan. Jadi setengah AB yang tersisa di dalam kurung adalah sin alfa cos beta. Kita tulis di sini. Kemudian yang suku yang kedua adalah cos alfa sin beta. Cos alfa sin beta. Nah, dari ruas kanan dan ruas kiri sama-sama mempunyai setengah AB. Nah, kedua ruas kita bagi dengan setengah AB sehingga didapatlah rumus 1 untuk sin alfa plus beta adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Ya, itulah cara memperoleh rumus 1 untuk jumlah dan selisih sudut sin alfa plus beta. Ada 5 rumus lagi yang belum saya jelaskan. Saya berikan
sebagai tugas, pilih 4 dari 5 rumus yang saya belum jelaskan, buktikan rumus tersebut bisa dicari, tulis jawaban di lembar catatan, buku catatan, bentuk dalam satu file PDF, kirimkan ke link tugas. Kemudian sebagai bocorannya adalah 5 rumus tersebut harus kita buktikan sesuai rumus jumlah dan selisih sudut. Saya kira itu saja penjelasan materi kali ini. Sebagai penyemangat, saya ambil kata-kata dari Ibu Mary Riana. Beliau adalah penulis buku Kalau Mimpimu Belum Tercapai, Jangan Pernah Ubah Mimpimu, Tapi Ubah Strateginya. Mari kita tetap sehat, lawan COVID bersama-sama dengan belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang.